Apa kabar pemirsa Bali Express, bersama saya Nyoman Suwarno dalam acara Clear Bali Express. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu seniman terkemuka di Denpasar khususnya dan Bali umumnya. Beliau sudah melanglang buana ke berbagai negara. Jadi kita ingin kupas sampai tuntas sejauh mana beliau sudah bereksplorasi ke berbagai negara ini. Berikut kita perkenalkan Bapak Wayan Sueco. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Maaf ini para pemirsa, ini karena artinya kedekatan saya dengan beliau. Jadi kalau saya bilang Bapak itu kayaknya kaku sekali. Jadi kebiasaan saya memang memanggil beliau dengan sebutan Bli, karena samping juga sering ajak main gamelan gitu. Jadi kita pakai aja istilah Bli biar lebih akrab dengan pemirsa. Bli. Gini Bli kan pernah membuat autobiografi. Nah di dalam autobiografi banyak yang saya baca itu, sampai perjalanan, kemudian berbagai karya Bli kan gitu. Nah pertama saya ingin tahu dulu Bli, sejak kapan sebenarnya Bli sudah menggeluti seni ini? Dari umur berapa Bli sudah tertarik dengan kesenian Bali, khususnya gamelan itu? Sebenarnya saya belajar gamelan Bali yaitu menekuni dan mengenal gamelan sejak kecil. Kalau tidak salah kalau itu sudah umur 4 tahun, karena di rumah sering sekali diadakan latihan-latihan karena ayah saya merupakan orang yang suka memimpin grup atau sekel di rumah. Jadi kadang-kadang umur 4 tahun sudah sering bermain gamelan ya, seperti permainan begitulah. Jadi ya lingkungan keluarga seniman begitu. Jadi tertarik sekali, dan saya lebih serius lagi nanti baru umur 7 tahun sudah mulai belajar serius, mulai gendar wayang gitu. Mulai gendar wayang. Yang pertama Bli pelajari dulu apa? Sebenarnya yang pelajari dulu tuh gendar wayang, tapi dasar-dasar gitu. Tapi cuma di rumah kan ada seko batel namanya, sudah ada seko angklung itu di rumah berlatih. Jadi mungkin 2-3 kali seminggu itu tetap ada latihan di rumah gitu, karena bukan di banyak tempatnya gitu. Jadi dengan mendengar gamelan itu, jadi saya sangat tertarik sekali. Jadi umur 4 tahun sudah ikut dengan grup-grup itu ya, instrumen apa aja yang tidak ada sudah saya bisa di sana ditempatkan dan bisa memukul, bermain gamelan gitu. Jadi tidak serius, tapi diajak untuk ikut gitu dalam grup itu gitu. Kemudian Bli setelah mengenyam bangku pendidikan itu, apakah Bli bersekolah khusus di bidang seni, artinya seperti dulu kan namanya Kokar. Apakah Bli sempat ke sekolah di sana untuk tingkat SMA-nya? Begini, sebenarnya waktu itu sekolah seni belum dikenal. Saya cenderung untuk masuk ke sekolah ekonomi karena keadaan ekonomi yang waktu itu menjanjikan. Saya pertama SMP itu sekolah menengah ekonomi pertama. Saya senang juga dengan ekonomi. Dia itu setelah 3 tahun 65 saya tamat, melanjutkan ke Semia Tabanan. Ke Semia Tabanan karena di sini tidak ada. Nah, dengan pergolakan G30S, akhirnya di sana dapat mengenyam hanya sebentar saja. Situasi sudah kacau, pulang kembali ke Denpasar. Di Denpasar mulailah diadakan persiapan, diadakan sekolah Semia Negeri Persiapan itu namanya. Jadi akhirnya itu berlokasi di Jalan Kartini, bekas sekolah Cina itu gitu. Jadi terus melanjutkan sana sampai menjadi negeri. Jadi saya angkatan pertama sekali sekolah menengah ekonomi atas negeri Denpasar gitu. Karena pada saat itu seni tidak menjanjikan. Seolah-olah seni itu tidak ada menjanjikan masa depan begitulah. Kadang-kadang ada juga orang perolok, wah sekolah seni itu tidak ada
tadinya untuk hidup yang layak rasanya tidak memungkinkan karena seni itu sudah berbaur di Banjar begitu. Akhirnya saya menekuni sampai semaya bagian tata buku. Nah setelah itu baru saya mendengar ada jurusan seni dari Akademi Seni Tari Indonesia yang baru, kira-kira kalau tidak salah 2 tahun berdirinya. Itu saya tertarik sekali. Jadi saya lepaskan, sudah tamat dari SMEA Negeri Denpasar, maunya ke Fakultas Ekonomi yang pertama kali waktu itu berdiri di Udayana. Nah, tetapi karena orang tua saya tidak mampu, karena banyak ada saudara-saudara yang memerlukan biaya, jadi dia mengatakan terus terang, maaf ya, saya tidak bisa, Bapak tidak bisa membiayai kamu sekolah. Nah, dengan demikianlah terbetik keinginan, coba-coba saja kita belajar ke studi di Akademi Seni Tari Indonesia, jurusan tari lagi. Waktu itu. Tapi sebelumnya beliau kan sempat mengajar di SMEA. Terus mengajar di Kokar, itu gimana ceritanya, Bli? Ini lucu nih. Saya tidak pernah belajar di Kokar dulu. Tapi ini alami. Saya di rumah berkecimpung aktif di dalam kegong di Kayumas, paling kecil. Di samping itu semua pelajaran langsung dari ayah saya. Jadi dia yang memberikan keterampilan baik mekenang, baik genera wayang, angklung, semuanya saya dapatkan dari ayah saya. Dan itu di Banjar aktivitas gong itu, waktu itu gong kayu Mas Kajo itu, Mas Suli Agung namanya, sedang juga jaya-jayanya tahun itu. Nah, sebelum G30S, jadi banyak permintaan ke hotel-hotel, baik untuk masyarakat, misalnya seperti Ormas, masih ingat itu wali masyarakat tuh, Pak? Kan di sana sering, wali hotel itu paling sering. Iya. Saya termasuk jadi yang aktif dan seko yang terkecil di Kayumas gitu. Dari sana saya banyak menimba ilmu, latihan di Banjar dengan ayah saya. Tapi waktu itu belum tukang kenang, saya di Gangsel gitu. Di sana saya dapat banyak pelajaran, banyak saya juga jadi melihat grup-grup yang lain. Jadi di sanalah saya bisa mempunyai suatu kebakat untuk belajar gitu. Dan itu saya terapkan. Waktu itu saya ingat di Semet, tidak begitu payah saya untuk belajar di sana. Waktu itu masih Pak Bandem, baru masih mahasiswa Kokar, itu yang membimbing kami. Yang ide-idenya. Nah di Semea kalau sudah terampil, saya diangkat untuk jadi sebenarnya asisten guru untuk kesenian. Padahal saya masih siswa. Ini, jadi karena saya menguasai itu ya saya dipercayakan. Jadi saya sebagai murid dan juga saya sebagai guru di dalam kesenian begitu. Tapi kan sempat ngajar di Kokar ya? Ya, mengajar di Kokar tahun 1972 karena waktu itu sudah saya mahasiswa dan yang waktu itu yang mengajar gelar wayang terutama yang mungkin sukar itu Pak Sumandi. Karena Pak Sumandi berangkat ke Amerika, ada teman yang merekomendasikan bahwa saya bisa mengajar di Kokar begitu. Jadi saya mengajar dari alami. Jadi saya memang gurusan dari ayah saya gitu. Style Kayumasnya gitu. Nah, kalau misalnya beliau kan terkenal sebagai pemain kendang. Di Asti pun siapa sih master kendang yang pertama di Asti dulu kan namanya? Orang sudah tahu beli Pak Jojo. Inspirasi bermain kendang itu dari mana itu awalnya? Sebenarnya awal sekali saya ini terjadi tahun 1962. Waktu saya masih siswa di Semep, saya berjualan kecil-kecilan itu sebagai itu untuk menambah penghasilan, berjualan di Lapang Ngurah Rai. Waktu itu pada zaman itu diadakanlah persiapan latihan untuk Asian Games kalau tidak salah ya 1982 itu penet 1000 penet itu. Nah di waktu itu gamelan Belawan Sarmerto ya sebagai pengiringnya. Nah, waktu itulah saya menyaksikan Wayan Berato Mekendang. Ya itu awalnya Pak Wayan Berato Mekendang dan langsung membina tadinya. Di sana saya sangat-sangat tertarik dan tertegun dan melihat
bagaimana pengenang itu mengagumkan begitulah. Ya, saya sangat tengah dan betul-betul memukau saya waktu itu. Sambil berdagang, setelah habis dagang saya duduk di samping gamelan Sarmeto yang mengiringi pendet 1000 pendet itu. Di sana saya terbetik suatu kehendak, keinginan. Saya ingin jadi pengendang seperti Pak Brado yang itu, yang anggun, yang gagah, yang bagus. Saya ingin itu pun awal sekali saya. Jadi dengan demikian setiap hari saya ingin melihat itu, ingin dari melihat itu saya ingin berkehendak, ingin belajar, ingin menekuni gitu. Kalau dari guru formal belajar mengkendangnya dari siapa aja? Kalau sebenarnya awal sekali dari ayah saya. Ya, ayah saya itu all round ya, serba bisa dia. Dia seorang pegawai keluarga kesenian Bali RRI Denpasar, di mana di sana berkumpul tokoh-tokoh seni sebenarnya. Jadi ayah saya di sana bekerja atau berkumpul di sana. Jadi dia dapat menyaksikan semua tukang kenang yang terkenal mungkin di Bali. Dengan itu dia mengambil semua bahan-bahan itu. Bukan untuk dia diri sendiri saja, tapi selalu saya diberikan ini stylenya Pak Pogong, ini stylenya Pak Winio, ini stylenya Pak Meno, ini stylenya Tok Rintik itu. Jadi dia yang mengumpulkan seperti apa namanya perusahaan gitulah jadinya. Banyak sekali motif-motif kekenangan. Dia lagu Putugeria kalau tidak salah itu luar biasa itu. Nabi-nya gitu. Jadi dengan demikian dari sana saya terus dipumpuni, terus diberikan. Akhirnya betul-betul kenang itu merupakan kesangean saya, merupakan permainan yang saya sangat senangi. Di samping menyaksikan gong kebiarnya Pak Belaluan, gong Pelihatan, begitu. Jadi ayah saya itulah yang memberikan hampir banyak motif yang ada dalam kekenangan itu. Nah terus beliau kan sempat kuliah di ASTI dulu. Iya. Kemudian ISI. Di dalam biografi itu saya lihat itu beliau tulisannya di sana tidak sampai tuntas dulu. Nah begini, waktu itu tahun 1974 lah itu ya. Waktu itu sebenarnya saya harus menyelesaikan skripsi untuk BA. Tapi saat itu saya merasa tidak siap. Karena untuk mencari BA tahun 1973-74 itu sangat sukar, sangat berat. Hanya bisa mungkin dalam satu kelas mungkin ada 1 atau 2 orang yang maju. Dan itu orang yang sudah percaya diri. Jadi saya merasa minder sekali. Apalagi latar belakang saya bukan tari kan gitu ya. Nah kebetulan itu saya masih dalam persiapan buat skripsi. Maunya saya membuat gitu Sangyang Jalan Banyak Bun. Akhirnya tertunda. Kebetulan waktu itu kalau tidak salah Pak Sumandi yang berada di Amerika itu diminta tolong oleh Bob Brown dari Center for Music untuk merekomendasi 1 orang untuk bertugas untuk membantu etnomusikologi di Brown University. Nah, alasan yang tepat sekali. Jadi waktu itu skripsinya belum tuntas, apalagi ujian kurang itu, dan saya mendapat rekomendasi dan disetujui. Saya dipilih 1 orang untuk mengajar sebagai asisten profesor etnomusikologi di Brown University, Rhode Island, Providence, Rhode Island. Begitu ceritanya. Jadi tidak bisa saya selesaikan. Jadi ke sana dulu mengajar. Nah, setelah saya datang dari luar negeri, baru saya selesaikan BA saya. Ini malahan saya di Amerika dapat BA duluan dari Antioch University di San Francisco. Begitu ceritanya. Berbicara pengalaman beli ke luar negeri itu sejak tahun berapa ya mulainya itu? Kalau mengajarnya tahun 1974. Kalau melawatnya tahun 1973 ke Malaysia pertama. Itu. Berikutnya ke Jerman tahun 1974. Sebelum saya ke Amerika ditugaskan, saya ke Jerman dengan rombongan Pertamina di sana. Ya. Berapa negara yang sudah beli lalui kalau
dilihat perjalanan panjang Beli sebagai seniman itu? Ya, kalau lumayan juga. Ya, seperti misalnya Malaysia, Amerika, Kanada, Australia, Prancis, Swiss, Belgium, Finlandia, ya, Italia, India, Tokyo, Jepang, itu ya banyak lagi. Hampir mungkin ya cuma besar sudah dapat. Di antara sekian negara itu mana yang paling berkesan bagi Beli? Saya tetap masih berkesan sebenarnya California. California. Kenapa paling lama di sana? Ya, lama di sana, sampai udaranya bagus, sampai pemandangannya indah, cocok rasanya di sana untuk orang Asia. Kalau yang tempat-tempat lain misalnya seperti di Frankfurt atau di Montreal, Kanada, terlalu dingin sekali, sampai 20 di bawah nol. Saya sebagai orang kita di tropis begini, terasa sangat-sangat dingin untuk hidup di sana begitu. Ini ada sebuah cerita yang menarik yang saya baca dari perjalanan Beli. Ketika di luar negeri itu Beli sempat membuat grup kesenian Gamelan Sekarjaya itu yang sampai sekarang kan sudah banyak seniman. Di antaranya Michael Tenser sana juga ya. Ya. Nah, gimana ceritanya Beli sampai membentuk grup itu? Begini, waktu saya pulang pertama tahun 1978, saya bertemu dengan Michael Tenser di Denpasar di Bali. Bertemu sebentar saja. Jadi dia itu mendapat Fulbright. Dengan demikian kita sebagai teman, sekedar teman gitu lah. Udah itu tahun 1979 saya diundang untuk menjadi asisten profesor di UCLA dalam program UCSC program gitu. UCLA ada program itu. Di sana saya ke sana. Setelah program itu selesai selama hampir 1,5 bulan, saya ingin pulang sebenarnya. Kebetulan waktu itu Michael Tenser study di Berkeley. Diteleponlah saya. Saya mau siap-siap pulang sebenarnya. Tahun 1979. Kalau nggak salah itu bulan September gitulah. Atau September habis sana. Setelah itu ditelepon, Ayan, saya bawa gamelan ini ke Auckland waktu di Auckland. Saya gamelan, bagaimana? Ayo kita iseng-iseng yuk. Buatan grup kecil. Tertarik sekali saya. Ini rasanya mumpung kita belum kerja tetap di Bali, lebih baik ya sanggupi ya. Oke man, tak apa, ayo nanti saya ke sana. Gitulah saya. Kalau salah saya ke Berkeley waktu itu ya. Berkeley, dia beli Berkeley, saya ketemu dia. Saya lihat gambarannya, oh bagus sekali, tapi tidak lengkap gitu ya. Lalu, mari kita hidup. Nah, di sanalah kita mulai sedikit demi sedikit. 5 orang dulu keliling-keliling. Lalu tambah lagi dari mulut ke mulut, sampai 6, 7 orang. Kita menyewa lebih besar. Seperti gitu lah ruangnya. Ya, kita main sana. Orang di sana pernah suatu kejadian ini. Orang sana tidak pernah ada perkusi yang ramai begitu. Kami berlatihan kebiar. Terlalu ramai. Datang orang itu betul. Luar biasa parahnya setengah. Kamu ini semua ini, kamu tidak main musik ini. Kamu betul-betul buat kami tidak bisa tidur. Semuanya, semuanya gitu kan. Jadinya, kok ada orang aneh. Kamu keluar, jangan main gamelan di sini gitu. Akhirnya besoknya bagaimana kita berpikir, kita bisa kita keluar kan. Semuanya beli telur itu. Telur yang itu kita tempelkan semua di tembok-tembok. Tempelkan di tembok biar sebagai peredam suara. Dan jangan keras-keras ya. Bagaimana kita kebiasaan keras gitu. Dari kebiasaan kita pelan-pelankan sedikit. Nah akhirnya dari mulut ke mulut dan dia mereka itu tambah lagi. Memang grup itu dari kecil dulu sengaja. Ada gitu dia. Ternyata grup itu membuat suatu komitmen dia bersama itu. Kita teruskan, kita intensif latihan. Jadi selama 3 bulan kita latihan sana tanpa ada gaji, tanpa ada itu, kami membuat satu grup yang mapan. Ya tidak ada sama sekali dulu, hanya sebatas summer program selesai bubar. Ini membuat satu grup yang settle, yang betul-betul untuk bermain gamelan secara serius itu. Selain Sekarjaya,
ada yang di luar negeri yang beli bentuk kemudian dibina lagi. Ya banyak universitas sebenarnya. Di Di Brown University, di Yale University, UCLA, itu Marymount University, sampai Berkeley University, San Francisco. Jadi hampir 14 universitas yang ada di Amerika pernah saya mengajar yang memperkenalkan gamelan Bali. Di samping 3 universitas di Kanada, di Australia, di Jepang, gitu ya. Iya. Saya tertarik ini, Bli. Kemarin ada cerita yang cukup unik yang saya dengar itu. Waktu Bli ngajak rombongan kesenian Bali, calon narang yang katanya isi Lia, ada gimana itu ceritanya itu? Wah, ya itu memang lucu itu. Kalau di sini kan bangke itu ya, bangke. Kalau sana siapa yang di bangke ya, Pak Pogong gitu di bangke. Ke sana, wah termasuk orang sakti dari Bali. Tapi di sini kan orang bangkainya angker. Di sana bangkai-bangkainya lucu ini, dimandiin dari bangkai sana ya. Pertunjukannya bagus sekali ini, pertunjukannya bagus sekali orang seperti saya. Tetapi pada saat dimandikan itu waktu dimandikan itu airnya dingin sekali. Tahu-tahu baru dimandikan itu bangkai-bangkainya ngerejet langsung lari. Oh, langsung lari. Terus pertunjukan itu seperti apa jadinya? Wah, ya lucu jadinya itu ya. Jadi bagaimana ya bangkai-bangkainya kan tak tahan dikalahkan bukan sama Lia, tapi sama air. Sama air. Air dingin ya. Lihat Balinya kalah dia. Lihat Bali tak ada. Itu semuanya tertawa semuanya gitu. Bagaimana nih Lia ya dikalahkan oleh air bagi bangkainya, itulah modelnya. Tapi dengan grup-grup itu banyak sekali sebenarnya, ada yang lucu-lucu. Apa itu cerita? Ya misalnya mempergunakan toilet itu ya, ada yang terkunci di kamar mandi, tidak bisa membuka. Ada yang tidak menghiraukan kamar mandi wanita, gitu ya. Dan laki dia tidak tahu nyelono di kamar wanita lakinya, tahu-tahu orang tidak tahu, dia mau ditanya, tadi terkejut, tadi semuanya tertawa gitu ya. Jadi macam-macam modelnya, apalagi dengan orang tua-tua itu. Kadang-kadang memang menggelikan sekali itu. Hal yang lucu-lucu. Jadi ada yang sedikit jorok mempergunakan kamar mandi tidak tahu. Misalnya di rumah selalu pakai WC yang sederhana, di sana baru buka kamar mandi atau WC-nya itu luar biasa, marmor yang mengkilap, tidak berani duduk sana. Akhirnya tidak berani duduk di sana karena terlalu luas sekali. Tahu apa? Di bawah dia. Gitu. Ada yang lucu lagi. Saya pakai toilet, dia masuk kok kotor toiletnya. Gini itu ya tempat duduknya. Tak tahu bagaimana ini orangnya kok lucu sekali. Siapa diajak satu kamar itu. Tahu-tahu tidak bisa pakai toilet duduk dia. Tahu tuh di atas toilet itu dia jongkok lagi. Ya itu. Jadi saya tuh kotor terus ini. Jadi dia ada yang gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang lucu-lucu kita itu. Terutama bahasa Inggris. Gitu banyak yang waktu pertama-tama ngajak aslinya keluar negeri. Saya sebagai guide amatir lah. Kalau membeli jam saya dibuka selalu sebagai pengantar hemat kos. Ya, kalau makan saya sebagai ejekan coba di Jepang tidak tahu apa dia. Hanya ada gambaran di sana itu. Ada yang gambaran ini yang baru ini tidak tahu apa dia. Selalu saya bilang karena dia selalu kelaparan. One more rice please. Semua tertawa seperti mengejek tapi itu benar itu. Terus orang one more rice please. Dia dapat nasi lagi kan senang dia. Itu sebagai ejekan hadinya itu ya. Seolah-olah itu. Tapi begitulah. Bahasa yang sangat sekali berlanja tidak bisa. Ada sampai teman 7 hari tidak sikat gigi karena tidak tahu apa sikat gigi itu. Bagaimana membelinya? Dia kelupaan di rumah. Tidak 1 minggu tidak sikat gigi. Ada yang begitu lucu. Ya begitu ya. Ada yang tidak makan tanpa garam. Selama di sana tidak bisa 7 hari. Bisa dia apa garam bahasa Inggris gitu. Loh, malu menanyakan. Akhirnya makan tak apa garam. Ya di sana banyak yang gitu, yang lucu-lucu gitu ya. Itu ya. Tapi saya kalau mengajar di luar negeri itu tidak saya pakai notasi terlalu rumit sekali. Tapi lah sebagai di Bali saya pakai itu. Hasilnya hebat itu hasilnya.
Jadi dengan itu merubah sistem mereka itu, terutama dalam mengajar kebiar tuh sebenarnya sistem di Bali itu yang paling efektif sekali dia. Jadi menghafal, guru panggul gitu kan itu istilahnya. Jadi itu memorize-nya lebih kuat dia. Tapi kan lebih susah kayaknya mengajar orang-orang asing gitu, karena kalau mereka kan kan tidak bisa dihitung. Artinya kalau kekotean itu, kekiletan itu kan tidak bisa. Kalau dia pakai notasi kan Ya, bisa. inilah keuniknya. Jadi kesimpulannya yang saya pakai, apapun yang terus diulang-ulang secara seriously dia akan dapatkan. Nah, ini dulu dia nggak punya dia itu. Dia selalu mengandalkan notasi. Tapi kalau kebiar bagaimana kita bisa notasi? Oleh sebab itu pertama mengajar dia itu, mengajar di sana itu, Pak Wayan, bagaimana tandanya mulai kebiar ya? 1, 2, 3, nggak mungkin kan? You just follow me. Nah, jadi, gitu ya. Jadi kita ulang-ulang begitu dia. Nah, jadi akhirnya baru jalan gitu ya. Jadi dengan demikian, jadi dengan pengulangan itu tidak bisa kita 1, 2, 3, tidak bisa dia. Jadi dengan merubah begitu, akhirnya kita dapat saksikan mereka semua pegang besar tidak pakai notasi itu. Ya tidak perlu pakai notasi, apalagi seperti geniar wayang itu semuanya dia tuh secara apa namanya ya berhadapan. Itu dia dahsyat. Kesan mereka seperti apa? Luar biasa. Malahan itu yang saya senangi ini bagus sekali. Karena dengan rasa juga dia bisa transfer ilmu itu lebih cepat lagi. Oleh sebab itu Sekarjaya sebagai lab, jadi dia mereka itu betul-betul berhasil dalam metode itu untuk belajar gending-gending yang sukar dan menganalisis lagi. Ada lagi satu hal yang mungkin orang tidak pernah mengira. Nah, kita kan punya Trisandyo. Nah, di dalam musik Trisandyo itu ada iringan gendernya. Iringan gender itu kalau tidak salah namanya gending merak angelo. Beliau pernah cerita tentang gending merak angelo yang sampai masuk ke untuk mengiringi pujo Trisandyo itu. Gimana kisah itu, Bli? Ini unik nih. Begini, waktu saya mengajar di Center for World Music di Berkeley, pernah waktu itu kita bergabung dengan grup yang pernah belajar dengan Pak Sumandi. Jadi gending merak ngelo ini berasal dari tunjuk yang dibawa oleh Pak Nyoman Sumandi, MA. Dia yang mengajarkan murid-murid di sana. Ada grup namanya San Francisco Shadow Play Theater, namanya John Beding, Krishna Melcher, Andy Toff, itu ya. Jadi itu yang artinya mau memakai gending itu. Nah, saya ikut dalam grup itu gitu rasanya. Ikut dengan itu. Nah, di sana dia tetap gending yang dipakai itu, tapi agak sederhana kan dari sana. Nah, waktu saya langsung belajar, langsung meniru itu. Dan itu saya dapatkan gending itu dan berikan juga jiwa sedikit atau ornamen-ornamen yang lebih rumit lagi. Akhirnya gending itu sering kita pakai. Nah, setelah pulang dari Amerika tahun 81 setelah program itu sudah ya saya anggap cukup, saya mengambil beberapa gender yang mungkin bisa saya bawa ke Bali. Misalnya merak ngelo saya bawa ke Bali, angkat-angkatan dari Tegas saya bawa ke Bali, belang lindung, yang dari Seketi, yang itu. Nah, waktu saya belang di Bali karena itu komposisi gending itu bagus sekali. Saya main di Kayu Mas. Saya main di Kayu Mas, didengar oleh ayah saya yang sedang memperbaiki gamelan atau membuat gamelan. Didengar dia tiap hari saya ngajar mahasiswa, ada orang asing yang datang, akhirnya dia dapatkan itu. Nah, dia waktu itu sebagai pegawai di RRI sebagai konsultan begitu. Pak Mimar bertanya pada dia, "Pak, ada anak gending untuk mengiringi pujo Trisandyo?" Begitu. Jadi karena dia ingat dengan itu, gending itu sering kita mainkan dan tanpa pernah belajar. Ayah saya belajar, cuma mendengarkan saja. Ada, itu dia yang lupi. Ada gini, coba nih. Nah, dia tuh Pak, gending itu. Dan dia tambahkan di muka gending itu.
Dan dulunya hanya sepenggal, ditambah di muka, dia nambahkan, disodorkan, disetujui. Ini fokus ke gendengnya. Nah itulah masuk ke sana. Sampai sekarang. Masuk itu dan cukup dan baik sekali harmonis, selaras, adung antara mantram itu dengan gitu dan enak. Nah itu setiap hari 3 kali selalu mendengung merak ngangelo itu. Orang nggak tahu bahwa gending itu ada merak angelo. Dan dia gending Trisanyo, ya ada gitu ya. Jadi para pemirsa, gending itu namanya merak ngangelo yang berasal dari tunjuk. Katanya menurut Pak Sumandi, gending merak ngangelo itu dari Kak Lutring dari Kudo katanya itu ditambah dengan bait terakhir dari emas. Jadi begitulah. Gending itu digabungkan menjadi gending yang itu ditambah sekarang di mukanya dan di belakangnya oleh ayah saya, terjadilah gending yang ada sekarang yang populer. Hampir kalau saya terlalu berlebihan, gending merak ngelu hampir seluruh dunia orang tahu. Gending merak ngelu karena semua murid-murid saya dari Surabaya. Dan lucunya lagi, ada grup ya di Bali yang diajar oleh orang asing, merak ngelu. Dia datang dari Kanada, dia datang ke Bali dan dia belajar pada orang itu dan dia itu mengajar merak ngelo pada grup itu di Bali. Nah, terjadilah lagi style yang berbeda gitu ya. Yang berbeda. Ini yang tidak pernah belajar sama saya. Jadi seperti bapak ayah saya belajar mendengarkan saja. Ini orang-orang di sana belajar dari orang asing murid saya. Ini lucu ini lagi. Jadi orang asing yang mengajar dia. Itu jadi. Nah, saya yang membawa dari Amerika ke Bali. Begitu ceritanya. Saya tidak pernah belajar langsung dengan Pak Sumandi. Dari mendengar aja kan gitu. Dari mendengar. Mendengarkan orang asing. Kawan saya yang baik itu. Bukan dari Pak Sumandi. Bukan. Jadi terang saja ada perbedaan, oke? Kan terang. Nah, saya bisikan hiasan-hiasan sedikit ala kayu mas. Gitu. Nah, gitulah. Terakhir beli artinya pekerjaan terakhir sebagai dosen. Sebagai dosen tahun berapa berhenti pensiun? Karena sudah waktu tahun 2013 akhir saya harus sudah meninggalkan artinya pensiun Punabakti dari isi dan bahasa begitu. Tapi selama diisi beli sebagai dosen karawitan khususnya untuk spesialisasi ya mengajar etnomusikologi itu jadi di samping itu spesialisasi terus sama spesialisasi kenang atau gender. Itu juga tentang alat musik akustik gitu misalnya atau argonologi gitu ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat di studi juga di Amerika itu bisa saya tuangkan di sini terutama untuk menambah wawasan mahasiswa. Jadi dengan demikian orang-orang di sini pun bisa menerima apa yang ada, saling mengisi begitulah. Nah setelah pensiun selain artinya beli masih megamel, apalagi kegiatan untuk masa tua ini? Ya, masa tua ini adalah kesempatan yang baik. Apalagi saya sudah selesai di Unhi untuk magisternya. Ini menarik sekali untuk memperdalam, memahami lagi tentang kesenian yang erat hubungannya dengan agama, terutama dalam filsafat. Jadi menggali kembali gini-gini yang lama dengan mencari makna yang terkandung, misalnya banyak yang mungkin belum memahami seperti gending-gending gendar wayang itu saya coba misalnya seperti ada cecok megelut, gending cangak merengang, ada gending terucuk punya, ada dalang ide nasi model atau donggang menek biu. Ternyata dalam segi arti makna yang terkandung dalam arti itu dalam sekali itu artinya. Misalnya seperti cecok megelut, cecok artinya aksara suci kan gitu ya. Ternyata itu menimbulkan ilmu pengetahuan. Siapa yang mau Dewi Saraswati? Kalau Dewi Saraswati mau merangkul atau menggeluti kita, kan kita jadi orang yang bijaksana. Begitu pesannya. Seperti cangak merengang, jangan kita selalu merengang atau melihat menoleh tetangga kita yang lain-lainnya itu. Kita sebenarnya punya potensi yang kuat. Dan itu memberi inspirasi pada saya juga. Jadi seperti dalang ide nasi, ya ini lucu nih, aja di Denpasar ada, di kayu mas aja nih, gitu. Yang ada gending. Saya berpikir,
dalang ide nasi apa sih ini? Masa dalang sedang ide nasi membuat gending? Ini tak mungkin. Nah, saya pikir dalang itu siapa? Ini baru perkiraan ya. Ini senang saya begitu jadi. Dalang itu kalau kita orang Bali gitu kan dalang Samirano itu siwa gitu misalnya. Jadi permohonan. Jadi dalang ide nasi, dalang reinkarnasi atau awatara yang turun ke dunia kayak itu jadinya. Jadi siwa yang turun ke dunia untuk menceritakan kebahagiaan. Mungkin ini permohonan. Ada aja gending namanya Sesapi Ngundang Hujan dari Buta Keling. Itu dari maestro musik ide bagus. Ide Wayan Granoko. Itu maestro musik. Juga begitu. Sesapi Ngundang Hujan. Wah, betul lah sesapi ngundang. Mungkin ini kata sesapo. Ya, itu sesapi ya sesapo. Jadi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendatangkan atau menurunkan hujan luar biasa. Jadi legenda-legenda wayang itu saya banyak belajar tentang hidup sebenarnya. Seperti dongkang menek punyan biu. Jadi dia kan tuladlah pohon pisang itu. Setelah dia berbuah baru dia mau mati. Kan gitu istilahnya. Jadi dengan demikian kita tuh suatu berusaha untuk terus berusaha berkarya agar melahirkan sesuatu yang berguna. Nah itulah yang saya dapatkan. Berarti penuh makna, ya. Penuh Semua itu makna. penuh makna. Tidak sekedar Termasuk juga nama beli kan penuh makna juga itu. Bagaimana ceritanya sampai diberi Sueco. nama Pak Sueco gitu? Ya. Nah, ini unik lagi. Nama saya bukan diberikan orang tua saya. Memang waktu waktu sebenarnya saya anak kedua sebenarnya. Anak kedua. Ibu saya kawin sudah tuh hamil meninggal di dalam. Gitu lama tidak ada ciri-ciri untuk melahirkan. Nuna Sicel lah. Di sana di belakang museum itu ada Pesayang Agung Lingsir ini kan gitu apa namanya ya gelar supranatural paranormal begitulah. Beliau yang Nuna Sicel gitu seperti Ngeredana Kumaro. Yakin sekali ibu saya yang begitu. Terus lahirlah saya kemis manis ugu gitu dong ya. Dan di sanalah saya kesakit-sakitan sudah dianggap sudah mati. Nah karena keyakinan itulah ibu jadi meminta tolong dengan itu Agung Lingsir di Flora di sana di Abasan. Sudah itu lahir tak punya nama. Enggak dulu begitu lahir punya nama ini wah, luar biasa. Enggak sakit bagaimana? Nah, setelah 6 bulan ya saya berikan nama anak ini. Namanya Wayan Sueco. Sueco artinya anugerah karena Tuhan telah menyelamatkan jiwanya di anugerah untuk dia. Itulah jadi beliau yang berikan nama bukan orang tua. Tapi sekarang tidak berani berubah itu menambahkan tidak berani, mengurangi tidak berani. Itu karena itu dari paranormal itu yang memberikan suatu kekuatan gitu. Dari nama itulah saya juga meyakini ya ada kekuatan yang ada gitu. Oke. Demikian tadi obrolan kita bersama seniman Bapak Wayan Sueco yang sudah meluangkan waktu untuk menemani kita ngobrol saat ini. Terima kasih Bli atas partisipasinya dan untuk misi acara di channel kami. Suksmo. Om Santi.